هديت الدين رب حلم لنا منك بالخير ويا خير الناشرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز الفوز العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Setinggi puji dan sedalam syukur kita pada pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju lapangan untuk melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amalan kita mulai dari awal sampai akhir hendaknya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita curahkan, kita sampaikan kepada pucuk pimpinan umat, Nabi akhiruz zaman, suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan untayan kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan karena jasa beliau, pada hari ini kita mungkin masih menyembah batu. Kalaulah bukan karena jasa beliau, pada hari ini mungkinlah kita masih menyembah pohon. Kalaulah bukan karena jasa beliau, pada hari ini kita mungkin masih menyembah sesajian. Berkat jasa beliaulah pada hari ini kita masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya Allah hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Bulan Ramadan pasti akan datang di tahun depan. Wallahi, demi Allah, kita yang hadir pada hari ini belum tentu bisa datang pada bulan Ramadan tahun depan. Bulan Ramadan pasti datang, tetapi kita belum tentu bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, walikulli ummatin ajal, setiap umat pasti memiliki ajal. Fa idza jaa ajaluhum, dan apabila telah datang ajalnya, telah sampai ajalnya, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa kita minta tunda sebentar saja, sesaat saja. Wala yastaqdimun, dan tidak pula kita bisa diminta dimajukan walaupun sedetik pun. Kalau mati kata Allah, ya mati. Tidak bisa kita minta tunggu walaupun sebentar saja. Satu langkah kita keluar dari lapangan ini, belum tentu kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam Al-Quran,
Allah mengatakan, "Aima takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada." Dimanapun kamu berada, di tempat apapun kamu berada, pasti maut akan mendapatimu. Walau kuntum fi burujim musyayyada. Walaupun kamu berlindung di tempat yang kokoh, walaupun kamu berlindung di tempat yang tinggi. Mungkinkah rumah kita berlapisan besi? Mungkinkah rumah kita berlapisan baja? Mungkinkah rumah kita memiliki security dan pengawal lain-lainnya? Kalau malaikat maut tidak akan terhalang untuk mencabut nyawa kita. Kalau mati, kata Allah, ya mati. Tidak ada bisa yang menghalang. Kalau kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 70 kali dalam sehari malaikat maut menatap wajah kita. Ditatap kita dan dilaporkan kepada Allah. Ya Allah, ku cabut nyawanya ya Allah. Tunggu dulu, kata Allah. Mungkin pada hari ini Allah masih menunda kematian kita agar kita bertaubat kepada Allah. Ditatap kita lagi oleh Allah. Ya Allah, ku cabut nyawanya ya Allah. Tunggu dulu. Mungkin dia bertaubat kepadaku. Orang yang bermaksiat itu didoakan kita oleh malaikat, suruh Allah mencabut nyawa kita. Kalau kita membuat kebaikan, kita disuruhkan panjang umurnya. Ku cabut nyawanya ya Allah, kata Allah. Pada hari ini kita alhamdulillah masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalaulah kita menganggap bulan Ramadan kemarin adalah bulan Ramadan terakhir, pastilah kualitas dan kuantitasnya kita tingkatkan. Dalam hadis Rasul menyampaikan, "Idza qumta fi salatika fasholli salata mawaddi'." Jika kamu hendak melaksanakan salat, jadikanlah salat itu terakhir. Kalau kita menganggap Idul Fitri kita pada hari ini adalah hari terakhir, pastilah kualitas dan kuantitasnya kita tingkatkan. Kalau kita menganggap bulan Ramadan kemarin adalah bulan Ramadan kita terakhir, pastilah kualitas dan kuantitasnya kita tingkatkan. Kita lihat samping kiri, lihat samping kanan. Mungkin ada saudara-saudara kita yang tidak berjumpa lagi pada tahun ini. Tahun besok, Allahu alam, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah dan diberikan lapang rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita, tetapi kita belum tentu bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan. Setidaknya dengan kepergian bulan Ramadan ini, khotib akan menyampaikan beberapa pesan wasiat setelah kepergian bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan berpesan kepada kita. Kita lihat di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 183. La'allakum tattaqun, kata Allah, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, agar kalian menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita takut mati, kadang kita takut miskin, kadang kita takut sakit, kadang kita takut turun pangkat dan jabatan kita. Hendaknya dari ketakutan itu kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 1 pekan atau 2 pekan ke depan kita sudah mulai beraktivitas kembali. Yang masuk kantor. Yang sekolah, mungkin sekolah. Yang bekerja harian, mungkin bekerja harian. Yang berdagang, mungkin dia berdagang. Tetapi apakah Ramadan hanya tinggal Ramadan? Tidak ada berbekas di hati kita. Hendaknya dengan kepergian bulan Ramadan kita lebih takut kepada Allah, takut memakan perkara yang haram. Sekarang yang kita tahu yang haram itu mungkin daging babi dan daging anjing saja. Tetapi secara kualitas untuk mendapatkannya, apakah itu hasil merampas uang rakyat? Apakah itu hasil korupsi? Apakah itu hasil curang di dalam timbangan? Apakah itu hasil al-baya'ul halab? Kita berdagang yang suka bersumpah. Apakah itu hasil kita bekerja tetapi berdusta untuk mendapatkan rezeki yang akan kita bawa pulang? Itu tidak kita kaji. Yang kita kaji mungkin daging babi dan daging anjing saja. Itulah yang penyebab kita memakan yang haram. Rasul juga menyampaikan beberapa konsekuensi kalau kita memakan perkara yang haram. Apa kata Nabi? Ayyuk malahmin, setiap daging nabata min haramin yang didapatkan dari yang haram, fannaru aulabi, maka neraka lebih cocok membakarnya. Dibakar daging kita oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita memakan perkara yang haram, ditolak doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang saleh. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh, soleha. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Berdoa kita kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku pasangan hidup, keturunan qurrata a'yun yang sejuk dipandang mata. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Zaduka haram,
atau haram, wa yashrabu haram, makananmu haram, minumanmu haram, menangis darah kita berdoa di depan Ka'bah, la labbaik la sa'daik, kata Allah. Kamu tidak mendapatkan panggilan haji, kamu tidak mendapatkan haji yang mabrur. Kenapa? Karena yang kita konsumsi adalah makanan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, kalau kita sedekahkan, kalau kita infakkan uang haram, mungkin pengurus masjid, panti asuhan, pondok pesantren tidak mengetahui. Mereka menerimanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, yang tidak pernah kantuk dan tidak pernah tidur. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyib. Allah hanya menerima yang baik-baik saja, dan Allah Maha baik dan menerima yang baik-baik saja. Jangan kita anggap berinfak 10 juta namun itu adalah hasil uang rakyat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, konsekuensi kalau kita memakan perkara yang haram, hati kita akan menjadi keras. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Kita uang haram kita belikan ke beras. Beras kita masak di dalam magicom, berubah menjadi nasi. Nasi kita masukkan ke dalam piring, dan di dalam piring kita suapkan ke dalam mulut anak kita. Dikunyah oleh mulut anak kita, masuk ke dalam lambungnya, dan dicerna dan menjadi setetes darah. Dan setetes darah mengalir ke jantung, dan jantung memompa darah ke otak kita, dan otak menggerakkan sel-sel saraf kita. Maka tak heran yang keluar di pikiran anak kita, yang keluar di pemikiran anak kita yang haram saja. Haram, haram, haram dan haram saja. Kenapa anak saya susah diajak untuk solat? Kenapa anak saya susah diajak untuk ke masjid? Kenapa anak saya susah diajak untuk membaca Quran? Kenapa anak saya susah dimasukkan ke dalam pondok pesantren? Periksalah makanan yang kita berikan kepada mereka. Apakah itu makanan yang disukai Allah? Apakah itu makanan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa istri saya zuuzon kepada saya? Kenapa istri saya berprasangka buruk saja kepada saya? Periksalah makanan yang kita berikan kepada mereka. Jangan-jangan makanan yang diberikan kepada mereka adalah makanan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itulah poin yang pertama. Hendaknya setelah kepergian Ramadan kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kepergian bulan Ramadan berpesan kepada kita. Puasa di ujungnya ditutup dengan membayar zakat fitrah. Seluruh rangkaian amalan ibadah kita kepada Allah dan ujung-ujungnya adalah bentuk kepedulian kita terhadap sesama manusia. Puasa di ujungnya kita membayar zakat fitrah 2 kilo setengah atau 3 kilogram. Solat yang kita kerjakan di ujung-ujungnya kita salam ke kanan dan salam ke kiri. Haji yang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kena denda atau dam, kita membayar seekor kibas atau kambing lalu kita berikan kepada fakir miskin. Kalau kita melihat seluruh rangkaian ibadah yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya adalah bentuk kepedulian kita terhadap sesama manusia. Puasa yang ditutup dengan zakat fitrah 2 kilo setengah atau 3 kilogram yang wajib kita bayar 1 kali dalam setahun untuk menebus diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu saja yang harus kita tebus kepada Allah Subhanahu wa taala? Setentunya melalui mimbar yang berbahagia ini khotib sampaikan, selain dari zakat fitrah yang wajib, ada namanya yang sunnah, wakaf, infak, sedekah. Setelah kepergian Ramadan, kita lanjutkan program-program yang kita pernah laksanakan pada bulan Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus cerdas beramal. Bagaimana amalan kita itu? Kalau kita mati, masuk di dalam kuburan, dimakan oleh cacing tanah, tetapi pahalanya masih mengalir kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idzal matal insan," jika manusia mati, in qata'a amaluhu, maka putuslah seluruh amalannya. Orang yang di dunianya rajin salat, mati, tidak ada orang yang mati melaksanakan salat. Orang yang di dunianya rajin puasa, mati, tidak ada orang yang mati melaksanakan berpuasa. Tetapi ada amalan, ada ibadah yang kalau kita mati, pahalanya tetap mengalir kepada kita. Yaitunya salah satunya illa min salasin, kata Nabi. Ada 3, di antara salah satunya adalah sedekahun jariyatun, sedekah jariah. Masjid ini sudah berapa kening yang sujud? Masjid itu sudah berapa orang yang iktikaf di dalam masjid itu? Masjid itu sudah berapa orang yang khatam Quran di situ? Seluruh pahalanya akan mengalir kepada kita, walau sampai ke kuburan, bahkan sampai ke akhirat kelak nanti. Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari ini kita diberikan nikmat terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar kita bukanlah harta. Betapa banyak harta yang diberikan Allah, tetapi malahan hartanya menjerumuskan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar yang diberikan Allah pada hari ini adalah bukanlah pangkat dan jabatan yang kita miliki. Betapa banyak orang yang diberikan pangkat dan jabatan, malahan jabatannya itu yang menjerumuskan mereka ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar yang Allah berikan pada hari ini adalah ketika kita diberikan harta, ketika kita diberikan kelapangan oleh Allah, ketika kita diberikan pangkat dan jabatan oleh Allah, kita tolong agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalau kita menganggap kemuliaan seseorang adalah hartanya, harusnya korun lebih mulia daripada kita hari ini. Kalau kita menganggap pangkat dan jabatan membuat seseorang menjadi mulia, harusnya Fir'aun lebih mulia daripada kita hari ini. Yang membuat seseorang mulia adalah ketika mereka diberikan harta, ketika mereka diberikan pangkat dan jabatan, dia pergunakan untuk di jalan Allah. Dia pergunakan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma akalta fa abnaita, apa yang kita makan pasti akan busuk. Semahal apapun makanan yang kita beli, pasti akan dicerna dan akan dibusukkan dan akan kita buang kembali. Ma labista fa ablaita, apa yang kita pakai pasti akan lapuk. Semahal apapun, berjuta pun beli baju kita pada hari ini. Ibu-ibu yang suka membeli tas yang berjuta-juta, bahkan puluhan juta, pasti akan lapuk, pasti akan ketinggalan gaya dan trennya. Mungkin setahun atau 2 tahun kita memakainya, setelah itu kita mungkin tidak melihatnya kembali. Ma tasaddaqta fa abqaita, apa yang kita sedekahkanlah, apa yang kita infakkanlah, itulah yang akan sampai ke akhirat kelak, itulah yang akan menolong kita di akhirat kelak, yang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalau kita menganggap bersedekah itu mengurangi harta, tidak sidang jamaah. Lihatlah di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 261 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Kama thalil habbah, sama dengan 1 biji atau 1 butir. Ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan tiap-tiap tangkai berbuah 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas, Allah Maha mengetahui. Dari ayat ini apa iktibar yang dapat kita ambil pelajaran? Allah perumpamaan 1 bulir yang menumbuhkan 7 cabang, dan tiap-tiap cabang berbuah 100 biji. Kalau kita kalikan 7, kita kalikan 100, 700 kali lipat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. 700 kali lipat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Berinfak kita 1000, dibalas 700 ribu oleh Allah. Masukkah ke rekening ATM kita? Tidak sidang jamaah. Masukkah di bawah kasur atau di bawah bantal kita? Tidak sidang jamaah. Allah balas dengan caranya, dimudahkan urusan kita, dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalau kita merajuk kepada Al-Quran, orang yang berada di alam tanah, yang meninggal, mati, masuk ke dalam tanah, mereka minta dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam Quran Al-Munafikun ayat yang ke-10. Faqala rabbi laula akhartani ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhan kami, tundalah kematian kami ajalin qarib. Sebentar saja, sedetik saja, semenit saja ya Allah, 1 jam saja. Kalau kita diberikan kehidupan, mau ngapain kata Allah? Fa as-saddaqah, saya akan bersedekah. Orang yang mati sudah berada di alam tanah, minta dihidupkan oleh Allah, mengapain? Bersedekah. Fa kaifa bimuslimin. Bagaimana dengan kita sidang jamaah? Mampukah kita menyisihkan harta kita untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itulah poin yang kedua. Yang ketiga, bulan Ramadan berpesan kepada kita. Ketika Sayyidah Aisyah istri Rasulullah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, di dalam bulan Ramadan ada namanya malam Lailatul Qadar?" "Ya," kata Rasulullah. "Kalau saya menemukan malam Lailatul Qadar, apa doa yang saya baca ya Allah?" Ya Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afuun, ya Allah, engkau yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau suka
Orang yang meminta maaf, fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Kita disuruh minta maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sidang jamaah, kita tidak hanya punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga punya dosa kepada sesama manusia, kepada orang tua kita, kepada tetangga, sanak saudara, famili kita. Kita juga punya dosa. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika para sahabat berkumpul dengan Rasulullah, bertanyalah Rasulullah, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian orang yang muflis, bangkrut? Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina." Orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah, "Man la dirham lahu wala mata." Orang yang tidak mempunyai dinar, uang dan harta kekayaan ya Rasulullah. La, tidak, kata Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muflisa min ummati." Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut min ummati, dari umatku, bukan Majusi, bukan Nasrani, tetapi min ummati, dari umatku. Ya kita inilah sidang jamaah orang yang bangkrut itu. May ya'ti yaumil qiyamah, pada hari kiamat, bisolatin, membawa pahala solatnya, wasiyamin, membawa pahala puasanya, wa zakatin, membawa pahala zakatnya, wal hajjin, membawa pahala hajinya. Tetapi di suatu sisi dia juga membawa dosa, kata Rasul. Apa dosanya? Qad syatama hadza, mulutnya tajam, pernah menyakitin hati orang, pernah membuat hati orang terkecil, sakit hati orang karena mulut kita. Wa akalama hadza, dan orang yang pernah mengambil harta kita, mengambil yang bukan hak dia, merampas uang kita. Wa syafaka dama hadza, dan menumpahkan darah secara zalim. Bagaimana orang ini ya Rasulullah? Di suatu sisi dia membawa pahala, di suatu sisi dia membawa dosa. Ketika kita setorkan pahala, ya Allah, ini pahala solatku ya Allah, datang orang menuntut kepada kita, ya Allah, dia memang rajin bersolat di dunia ya Allah, tetapi mulutnya tajam, pernah sumpah serapah, pernah menyakitin hatiku, ambil seluruh pahala solatnya, habis pahala solat kita. Datang kita lagi setorkan pahala kepada Allah, ya Allah, ini pahala puasaku ya Allah. Datang orang menuntut lagi, ya Allah, di dunia memang dia rajin puasa, tetapi dia pernah mengambil uangku, dia pernah mengambil hartaku secara zalim ya Allah, ambil pahala puasanya, diberikan kepada orang itu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau pahalanya sudah habis, ternyata masih banyak orang yang menuntut ya Rasulullah? Fa in faniyat hasanah, kalau sudah habis pahalanya, faturihat alaih, maka dosa ditimpakan kepada mereka. Datang orang menuntut lagi, ya Allah, diberikan kitab dosa, pahala kita diambil dan kita diberikan dosa. Inilah hakikatnya orang yang bangkrut. Orang berdagang, modal habis, hutang tumbuh. Inilah yang dimaksud bangkrut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini bisa terjadi sidang jamaah? Orang ini hanya baik hubungannya dengan Allah, hablum minallahnya baik, tetapi tidak baik hubungannya dengan sesama manusia. Jangan kita sangka dengan solat 5 waktu dosa kita terhadap sesama manusia dihapuskan Allah. Tidak. Jangan kita menganggap puasa di bulan Ramadan yang sunnah, yang wajib, terhapuskan dosa kita terhadap sesama manusia. Tidak. Jangan kita menganggap haji, umroh bolak-balik tiap tahun terhapuskan dosa kita kepada sesama manusia. Tidak sidang jamaah. Dosa kita sesama manusia baru dihapuskan oleh Allah setelah kita meminta maaf kepada mereka. Setelah kita memohon maaf kepada mereka. Inilah inti Aidil Fitri kita, meminta maaf kepada, baik itu kepada Allah dan kepada seluruh kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kepada siapa kita minta maaf? Yang pertama, minta maaf kita kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah tiada, minimal kita doakan mereka. Di selepas sujud kita, di selepas solat kita, Allahumma ufir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah dan dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma kama rabbayana shaghira, dan sayangilah mereka ya Allah seperti mereka menyayangi kami waktu kecil ya Allah. Jangan kita sampai dicap oleh Nabi, roghima anfu, summa roghima anfu. Dia celaka dan dia celaka dan sungguh dia celaka. Man kila ya Rasulullah, siapa yang celaka ya Rasulullah? Orang yang mendapatkan orang tuanya, salah satu atau keduanya dalam usia lanjut, tetapi mereka tidak berbakti kepada mereka. Orang tua kita tidak mengharapkan uang per bulan berapa kita kasih, disekolahkan kita, di pendidikan kita sampai sarjana S1, S2, di rumah tanggakan kita. Setelah kita di rumah tanggakan, di rumah istri kita, kita sudah lupa dengan orang tua kita. Satu orang tua bisa membahagiakan 5 sampai 6 anaknya. Pertanyaannya,
5 anak atau 6 anak, mampukah kita membahagiakan 1 atau 2 orang tua kita? 1 orang tua mampu membahagiakan 6 anak, 7 anak. Tetapi kita sebagai anak, 7 anak belum tentu bisa membahagiakan 1 atau 2 orang tua kita. Setelah kita di rumah tanggakan, datanglah orang tua kita ke rumah kita. Nak, minta ibu uang 50.000 untuk beli berbuka puasa nak. Tunggu dulu bu, saya tanya ke istri saya dulu. Neraka jahanam untuk kita seperti itu. Kita lebih takut kepada istri kita daripada kedua orang tua kita. Hendaknya kita lebih takut kepada orang tua kita daripada istri kita. Karena surga di bawah telapak kaki ibu kita. 9 bulan 10 hari kita menumpang di perutnya. Tidak bisa tidur mereka. Tidak melaksanakan solat duha mereka. Karena kita pipis. Bangun di tengah malam. Karena kita sakit. Tetapi apa balasan kita? Kita tidak mampu membahagiakan orang tua kita. Kalau orang tua kita masih ada, inilah momen Idul Fitri. Temukanlah mereka. Bahkan rumah kita cuma dalam satu kenagarian, satu RT, RW. Sekali setahun pun kita jarang melihat orang tua kita. Pernahkah kita cross check ke dapurnya? Adakah yang dimasak oleh mereka? Adakah beras? Adakah lauk pauk yang mereka berikan? Kadang kita jalan-jalan pergi jauh, kita tanyakan selera dari istri kita. Mau beli apa? Anak kita mau beli apa? Tetapi kepada orang tua kita lupa dan kita lalai. Kita sibuk dengan kehidupan kita. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setelah kepada kedua orang tua kita, kepada siapa kita meminta maaf? Kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Kadang kita karena gara pilihan 01, 02 dan 03 sampai sekarang masih belum berteguran sapa. Orang di atas sudah berpeluk-pelukan, sudah berbaikan, tetapi kita tetangga sudah 2 tahun, sudah 3 tahun, sudah 4 tahun, bahkan 5 tahun, bahkan sampai meninggal pun tidak berteguran sapa dengan saudara muslimnya. Tidak halal, haram hukumnya sesama muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Haram hukumnya. Kalau kita sakit, bukan tetangga jauh yang menolong kita. Kalau kita sakit, bukan tetangga sanak saudara kita yang posisinya jauh menolong kita. Kalau kita sakit, tetangga yang dekat rumah kita lah yang akan menolong kita. Janganlah jahat-jahat kepada tetangga kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itulah khutbah singkat kita pada pagi hari ini. Dapat kutip simpulkan 3 wasiat, 3 pesan setelah kepergian bulan Ramadan. Yang pertama, hendaknya kita takut kepada Allah dan takut mengkonsumsi makanan yang haram. Yang kedua, kita hendaknya melanjutkan program-program yang kita laksanakan pada bulan Ramadan. Infak, sedekah, wakaf, bukti dari bulan Ramadan kita berhasil. Kita lanjutkan setelah kepergian Ramadan. Yang ketiga, intinya adalah minta maaflah kepada kedua orang tua kita. Minta maaflah kepada sanak saudara kita. Tidak akan masuk surga. La yadkhulil jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturrahmi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا نورنا مولانا محمد. اللهم اجعلنا من نعمته ومن أهل شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
قال الله فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انشر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم أدفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي وسيوف المختلفة وسدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب على إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.